Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Imam dari Prodi Informatika semester 6 kuliah di STKIPNU Kabupaten Tegal. Di sini saya akan membahas tentang jaringan client server. Apa itu jaringan client server? Mari kita bahas bersama-sama. Server atau penyediaan layanan adalah komputer yang memberikan layanan untuk komputer klien. Layanan itu bisa berupa data, akses, atau bahkan multi server seperti file server, mail server, atau web server. Sementara klien adalah komputer yang menerima layanan atau fasilitas yang disediakan oleh komputer server. Jadi, jaringan client server didefinisikan sebagai suatu arsitektur jaringan komputer di mana perangkat klien melakukan proses meminta data dan server yang memiliki tugas untuk memberikan respon berupa data terhadap request tersebut. Sekarang kita membahas apa fungsi client server. Mari kita bahas bersama-sama. Fungsi server yang pertama, menerima dan memproses basis data yang diminta dari klien. Yang kedua, memeriksa autorisasi. Yang ketiga, menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap integrity constraint. Yang keempat, melakukan pemrosesan update dan membedakan respon ke klien. Sedangkan fungsi klien yaitu yang pertama, mengatur user interface. Yang kedua, menerima dan memeriksa sintak input dari pemakai. Yang ketiga, memproses aplikasi. Yang ketiga, generate permintaan basis data dan memindahkannya ke server. Selanjutnya, memberikan respon balik ke PVDA pemakai. Dan yang terakhir, menyediakan akses basis data secara bersamaan. Ya, sekarang kita akan membahas tentang apa kelebihan dan kekurangan jaringan client server. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kelebihan jaringan client server. Yang pertama, karena hanya ada satu administrator yang mengatur sistem dalam jaringan, maka sudah dapat dipastikan kalau keamanan dan administrasi dalam jaringan client server lebih baik. Yang kedua, server tidak terbebani sebagai workstation sehingga memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, semua data dapat di backup karena kontrol terpusat dilakukan oleh server. Adapun kekurangan jaringan client server antara lain yang pertama, biaya operasional yang mahal. Yang kedua, komputer yang akan dijadikan server haruslah komputer yang memiliki spesifikasi tinggi. Yang ketiga, karena hanya mengatur hubungan antara server dan workstation adalah server, maka apabila server mengalami gangguan, seluruh jaringan akan terganggu. Demikian presentasi saya tentang client server. Apabila ada kekurangan atau pemaparan saya yang kurang jelas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe dan share ke media sosial kalian. Dan jangan lupa juga kalian kuliah di STKIPNU Tegal saja. Karena apa? Karena merupakan kampus hijau kebanggaan orang Tegal. Dari saya pribadi, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.